Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bapak pengurus takmir Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur Bapak Ibu, malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Amin untuk kajian, dan khusus kajian pada malam hari ini adalah berkaitan dengan kalau bahasa saya disebut dengan pemuliaan jenazah. Pemuliaan jenazah, ya, jadi jenazahnya dimuliakan. Kalau pemulasaraan jenazahnya dipolosoro. Pemulasaraan kan di Pulau Soro. Nah, maka kita pemuliaan jenazah. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, kita perlu kontrak waktu dulu. Jadi kontrak waktu terlebih dahulu. Niki mangke ngantos jam itu. Sebentar Pak Bu, niki biasanya jam 9 Pak. Jam 9? Iya. Berarti ada waktu 45 menit waktu Indonesia, jamnya Al-Amin. Ya, 45 menit. Biasanya pelatihan ruki jenazah agung itu 2 jam. Maka akan kita singkat 45 menit. Nah, 1 jam. 1 jam. 1 jam Pak. Ibu-ibu 1 jam. Jadi, ini sudah saya bawakan paket lengkap dari rumah sakit. Tinggal siapa nanti yang mau dibungkus. Ya menurut tua Pak. Ya begitu lah. Siapa yang nanti yang mau dibungkus. Nah, ibu-ibu nanti kalau mau praktek juga bisa. Baik Bapak Ibu, di Masjid Al-Amin sama wonten tim rukun jenazah ya. Tidak wonten. Nah, kalau belum ada, itu berarti alangkah baiknya nanti dibentuk tim untuk rukun jenazah, ya, baik putra maupun putri. Jadi bahasa kita ini ada tim putra, ada tim putri. Oh, ini bungkus ini. Tapi akan lebih seru lagi kalau yang dibungkus memang ada yang berani dibungkus. Jadi begitu. Anda kalian malah kita lakukan. Nanti kita harus tentang yang rapatan itu juga. Kira-kira ada yang berani dibungkus, bukan nanti kita bungkus. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya takmir, masjid ini sebagai sentra kegiatan umat Islam itu termasuk memberikan pelayanan, salah satunya adalah perawatan jenazah. Nah, kalau Masjid Al-Amin nanti ada tim perawatan jenazah yang putra maupun yang putri, begitu, maka itu lebih bagus. Termasuk Bapak Ibu ini takmir, kalau kemudian menyediakan paketnya. Jadi itu menjadi fasilitas bagi jamaah. Nah, tinggal Masjid Al-Amin nanti ya. Jadi nanti kalau ada jamaah yang sedo, itu nanti tidak usah menunggu Pak Mutin, Pak. Biasanya kalau di kampung-kampung itu jenazah bagiannya coba. Nah, Pak
Mudin. Apalagi kemudian Pak Mudin atau Pak Mudin itu. Benar ini, ngomong benar ini. Nah, biasanya begitu, bagiannya Pak Mudin, entah jenazah laki, entah jenazah perempuan yang ngurusi siapa? Pak Mudin. Padahal Islam mengajarkan kepada kita, Ibu, Bapak, jenazah laki-laki itu harus diurus oleh laki-laki, perempuan diurus oleh perempuan. Pengurusan jenazah itu wonten sekawan. Ada 4. Satu adalah memandikan, kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Malam ini barangkali hanya sekilas memandikan. Saya sampaikan sekilas memandikan. Yang penting adalah mengkafani, mensolatkan juga sekilas kita sampaikan cara mensolatkan. Yang menguburkan bukan misalnya. Nah, yang menguburkan tidak usah ya Pak. Iya, nanti kalau menguburkan dia, kita harus dikubur. Iya Pak, gitu. Hanya sekilas saja. Dari 4 itu Pak, Bapak Ibu, memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Mana dulu yang diambil langkahnya? Memandikan. Nah, pertama dimandikan, kain kafannya belum ditata, terus bunyi. Kademen, saking. Maka Bapak Ibu, nanti kalau yang mau rukun jenazah, perawatan jenazah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menata kain kafan. Kain kafannya ditata terlebih dahulu. Gini, kalau nanti masjid sudah menyediakan paket, itu nanti ada keluarga jamaah masjid yang meninggal, keluarga sudah tidak pusing-pusing nyari paket, Pak. Ambil dari stoknya masjid, kemudian itu dipakai, dan masing-masing stok oleh terus begitu Pak. Maka nanti jamaah akan betul repot-repot mencari paket itu Pak. Ngerti? Yang dipersiapkan nanti bahan-bahannya adalah, saya pertama ini bukan apanya saja nih Pak, bahan-bahannya. Nanti bahan itu ada 2 ya Pak Ibu. Bahan untuk jenazah dan bahan untuk yang merawat jenazah. Jadi, bahan itu ada 2, bahan untuk yang dirawat, kayak gitu. Terus kemudian juga untuk yang merawat, yang kemudian dikenal dengan namanya APD, alat pelindung diri. Ini bagus sekali ya. Dalam hal ini apa? Ketika memandikan, orang yang memandikan jenazah harus memakai alat pelindung diri Pak Ibu. Jadi dari mulai masker, Ibu nanti Bapak kalau memandikan ada ibu yang biasa memandikan? Ya. Ada ya, Bapak juga ada yang gini ya. Nah itu harus pakai Pak, masker. Kemudian kaos tangan, yang karet atau headspoon itu. Gitu nanti kalau yang headspoon itu ada yang mahal, ada yang murah. Yang murah yang sakbok itu loh Pak. Sakbok isi berapa? 50-25 pasang begitu. Ya. Nanti kita belikan itu di apotek. Tidak ada itu. Terus kemudian kalau ada sepatu boot Pak, kalau ada sepatu boot, kalau tidak ada ya seadanya. Terus kemudian Bapak sekalian, nanti di dalam paket itu ya ada baju dari plastik namanya sport. Kalau kayak ibu kalau masak itu ngambil apa? Nah celemek, tapi itu dari plastik Bu. Sekali pakai belinya di apotek itu banyak. Jadi, ini untuk orang yang merawat jenazah, orang yang memandikan jenazah. Kenapa harus memakai alat pelindung diri Pak? Karena jangan sampai orang yang hidup, yang merawat jenazah, yang memandikan itu nanti dapat warisan. Ya dapat warisan dari jenazah. Warisan apa? Warisan penyakit. Maka harus terlindungi. Makanya sport plastik itu. Ini saya bawa pakai pertama. Jadi begitu. Terus kemudian untuk yang jenazah bagaimana? Yang jenazah 1 kain kafan.
Kain kafan untuk laki-laki itu Pak, satu paket yang dewasa sekitar 9 meter sudah cukup. Biasanya itu kalau beli kain kan posisi utuh ya Pak. Nah itu belilah 9 meter itu sudah cukup. Kalau ibu-ibu sampai 11 meter itu lebih banyak Pak. Ya, pemakaian kain itu masih hidup maupun ketika sudah meninggal ternyata lebih banyak. Jadi, iya, nah itu kan ada itu bapak dan ibu, suami istri itu lemari kotaknya 4, yang 3 milik istri, yang 1 milik bapak. Itu lebih banyak Pak ibu ya kainnya itu. Bapak-bapak yang sami sandal ingat itu Bu. Sandal ingat itu sandal di jagung, kan sandal di pengawasan, sandal rapat RT bener Pak. Tapi bapak-bapak sandal di masjid, sandal jagung, sandal PKS apa RT itu sama itu. Menurut itu Pak Miki. Nah jadi ibu kain kafan. Yang kedua adalah kapur barus. Nah, kapur barus itu nanti ibu-ibu dikepuk ini. Lebih banyak lebih bagus. Dikepuk, kemudian dipisahkan menjadi 2 bagian. Satu bagian dibiarkan kering, satu bagian dicemplungkan dengan gayung. Ini dicemplungkan gayung, terus kemudian dikasih air dikit, ya, atau air penuh boleh lah itu ya, nanti untuk siram terakhir ketika memandikan jenazah. Ini nanti dibiarkan kering, dibiarkan kering menikah untuk menaburi setiap lapisan kain kafan. Terus kapas yang selanjutnya. Kapas lebih banyak lebih bagus, ibu bapak, untuk menutup lubang-lubang. Jadi menutup lubang-lubang itu dari mulai dari atas itu, dari mulai telinga ditutup ya Pak. Ini kopaknya ditutup tenanan Pak Bu. Telinga itu ditutup tenanan. Terus kemudian mata ya sekedarnya saja. Terus kemudian hidung, mulut juga sekedarnya ya Pak. Jangan kemudian nanti Bapak yang pas tugas memandikan jenazah pada saat masang kapas di mulut, ya, agak terbuka dikit, terus kemudian bilang, mungkin dia bersih rasanya bunyi, gitu. Ya, begitu tadi sumber-sumber yang tadi itu kan, bersih rasanya, gitu. Betul ya, jadi secukupnya saja Bu. Kemudian di bagian depan dan belakang bawah. Yang depan ada yang belakang, itu dikasih kapas. Kalau masih ada, taruh di sela-sela di apa namanya ya, sela-selanya di lipatan-lipatan, ditaruh di sini. Kemudian sabun alatnya, sabun jadi sekalian untuk yang memandikan. Sabunnya ibu dan bapak, kalau saya rekomendasikan itu sabunnya sabun yang batangan Pak, sabun yang batang, yang batangan itu ya, bukan sabun cair. Ibu, bapak, jenazah, begitu dia ada orang meninggal, itu kan enzimnya keluar itu. Begitu kena air, tubuh jenazah itu licin, Pak. Kena air itu tubuh jenazah licin. Sudah licin ditambah sabun. Ya, sudah licin, kena air licin ditambah sabun. Ditambah lagi sabunnya sabun cair, kira-kira gimana? Saya licin. Licinnya banget nih. Oke. Nah, pakailah sabun yang batang, yang kotak itu. Nah, itu nanti jangan diutuh ke, Pak. Jangan diutuh ke. Bisa diiris atau disigar kecil-kecil, dimasukkan ke gayung, taruh air di situ dikit, sehingga nanti nyabuni jenazah itu bukan dengan sabunnya digosok-gosok. Iya Pak. Nanti nyabuni jenazah itu dengan dengan apa? Namanya nih? Waslah. Atau ibu dan bapak kalau ada sisa kain kafan bisa digubet ke tenuriki, ya, ini untuk nyabuni. Jadi bukan sabunnya yang dikosokkan ke sana ke sini, pakainya aja. Nah gitu. Oke. Kemudian sampo untuk nyampo, ya nyampo rambut ya, begitu. Terus kemudian kalau ada lagi adalah tadi waslap. Kalau tidak ada waslap, bisa memakai sisa kain kafan. Ini begitu. Sampun, mau boleh. Kemudian bedak
Ini beda. Ini biar cepat saya buka cepat. Ini kapasnya model begini Bu kan? Ini kapas, ini kain kapan. Kain kapan warnanya putih, kalau batik boleh nggak Bu? Nggak boleh. Oh jatuh. Saya makan ada juragan juragan yang meninggal minta dikapani pakai batik. Kain bagus. Terus salah satu contoh kainnya saya bawa ini. Ini kainnya yang halus banget ini dari sana. Yang ini kain kapan. Ini kain kapan ya Bu? Warnanya putih, putih lebih bagus. Ya Rasulullah itu dibungkus dengan kain yang berwarna. Nah ini handspun itu Bapak, kaos tangan, tapi yang mahal ini, yang mahal. Kalau yang murah yang ginian. Nah ini yang biar yang beli nanti beli yang sak kardus isi 20 atau 30 begitu. Ini, ya, namanya disposable sekali pakai semua. Waslap itu kalau ada ya berikan waslap. Dan ibu bapak semua sisa nanti jangan disimpan ya Pak, harus dibuang. Begitu, syukur-syukur dibakar. Begitu. Jadi kalau nanti semua sisa-sisa sudah selesai Pak, itu kemudian jangan dibawa pulang gitu, aman-aman. Ya begitu. Ampun ya Pak. Gitu. Kecuali mungkin jari ya orang bagaimana bisa dicuci lagi. Tapi kalau bongso-bongso yang begini ini dibuang aja atau dibakar. Ini WhatsApp, handuk, kita siapkan handuk. Yang tidak ada yang jari. Nah ini bedak bayi ibu. Biasanya kalau bedak bayi itu mereknya apa itu? Berita ya. Ada berita di sini? Ada. Ya, itu bedak. Nah ini yang sabun batangan ini yang begini Pak ya, begitu. Tidak harus mereknya sama, tapi ini mereknya Nuvo, tapi tidak harus sama ya, begitu. Terus kemudian sampo, ini untuk alat-alat apa namanya APD-nya. Jadi ada kaos tangan, ada masker, begitu. Terus kemudian kabel baru saya ambil kecil Bu. Ya, saya ambilkan yang kecil, tapi lebih banyak sebenarnya lebih bagus. Ya, kabel barusnya 3 atau 4 segini nih Pak. Nah, sehingga nanti ini semuanya kalau sudah dibungkus jadi satu, pakainya Pak. Jadi, pakainya begitu. Ini yang saya maksud tadi Bapak-bapak adalah skor. Skor itu celana plastik. Kalau mau beli coba di apotek. Ini yang model full. Ini yang model full Ibu. Nanti ada yang model setengah. Jadi model setengah hanya sekian kok. Ini yang full. Full itu sampai tangannya masuk. Jadi bapak-bapak nanti bapak ibu yang memandikan jenazah harus pakai ini. Harus pakai ini. Ini kan kayak selama ini. Ini sebenarnya masuk ke sini, masuk. Ini ada talinya. Mantel. Ini ada talinya. Ini talinya. Nanti Pak. Sehingga bapak-bapak ibu yang memandikan jenazah ini pakai ini. Sekarang timnya ada berapa? Minimal 2, Pak. Kalau mau tim memandikan jenazah minimal 2. 3 lebih bagus. Sehingga menyesuaikan jumlah tim ya Pak. Misalkan jumlah timnya 4, berarti menyediakan ini 4. Begitu. Atau sediakan 4, karena biasanya keluarga ikut-ikutan ikut memandikan. Misalkan timnya 2, keluarga ada ikut, pakai. Yang penting tim harus pakai ini. Pakai tim itu harus pakai ini. Entah ibu-ibu, entah bapak-bapak, tim harus pakai ini. Nah, maka dalam apa? Memandikan. Oke, alatnya begitu. Ada masker, handstool, ini celemek plastik tinggi. Kalau ada sepatu boot bagus, gitu. Dan siap memandikan
jenazah. Nah ini paketnya begitu Pak. Di dalam paket itu begitu. Oke. Nah ini paket yang sederhana demikian paket. Tidak perlu ada menyan atau tidak perlu. Biasanya kalau kita beli di apa namanya itu ada tambahan. Oke. Nah seperti ini. Kira-kira sudah nih Pak. Paketnya itu jadi kain kafan dan yang lain-lain. Oke. Kalau sudah ada paket ini, maka yang pertama kali dilakukan adalah mengukur, menyiapkan kain kafannya. Jadi menyiapkan kain kafan. Nah, nanti disiapkan. Kalau ini karena sudah saya potong-potong, begitu. Oke. Siapa yang mau dibungkus? Atau jangan-jangan simpul patut mau mana ada? Ya, biasanya yang harus ditontonnya yang malah yang muda-muda. Nah, untuk kain kafan, Bapak sekalian, yang pertama kali dilakukan adalah memotong kain kafannya untuk tali. Jadi untuk tali. Jenazahnya nanti kalau bayi, ibu dan bapak, jenazahnya bayi, talinya 3. Jenazahnya untuk anak-anak, talinya 5. Jenazah untuk dewasa, talinya 7. Jadi, dengan cara bagaimana? Dipotong selebar 2 jari. Ini Pak Ibu, selebar 2 jari saja, ya. Kemudian dipotong. Buatnya potongan itu 8. Kalau kita asumsikan jenazahnya dewasa, buat 8 atau kalau Pak itu buat 8 seret gitu. Nah biasanya kain kafan itu tidak usah di guning loh Pak, hanya dipotong sedikit kemudian seret. Itu pun itu lurus itu bukan megak-megak gitu. Buat 8. Kok 8 Bapak Ibu? Tadi katanya 7. Ya, yang 2 disambung di tali yang 2. Untuk bagian mana Bapak Ibu? Yang sambungan itu. Nah, sehingga ini yang paling panjang nanti. Bapak Ibu, 7 itu tempatnya ada di 1 di atas kepala. Ya, di atas kepala itu gambar pocong dulu Pak. Di atas kepala. 2 leher. Ya, 3 ini yang sambungan. Taruhnya di mana? Dada. Di dada Pak. Karena bagian tubuh manusia ketika meninggal itu yang paling lebar adalah dada. Dada itu paling lebar Pak. Tanpa tangan itu paling lebar. Masih ditambahi 2 tangan. Sehingga sambungan. Saya ulangi lagi dari atas kepala 1, leher 2, yang ketiga sambungan, yang ketiga pinggang, yang keempat pinggang, ya di pinggang, kemudian yang kelima di lutut, yang keenam di mata kaki, yang ketujuh di bawah kaki. Jadi buat itu. Nah, buat 7, kemudian bagi dengan toto. Dengan cara tadi, ini pokoknya nomor 3 dari atas, yang panjang ini, yang sambungan ini. Sampun, kemudian kalau sudah, kemudian diukur tubuh jenazah. Dibuatkan lebih, ini kain kafan panjang gitu. Gitu, diukur kemudian dilebihkan 1 jengkal. 1 jengkal. Atau 2 genggaman itu atau 1 jengkal. Atau lebih sedikit boleh ya Pak ya. Tapi jangan terlalu banyak. Jadi 1 jengkal di atas kepala, diukur, kemudian nanti diukur sampai di kaki. Ya, terus ditambahkan 1 jengkal lagi. Ya begitu. Nah, antara laki-laki dan perempuan, ibu dan bapak, lapisnya berbeda. Ya, lapisnya berbeda. Kalau laki-laki, ibu dan bapak, itu hanya 3 lapis. Laki-laki hanya 3 lapis. Jadi diukur dari atas kepala lebihkan 1 jengkal sampai ke kaki lebihkan 1 jengkal, kemudian dipotong buat berapa? 3. Ya, membuat 3. Ini nanti yang untuk membungkus. Kemudian ditaruh 1 lagi adalah untuk bagian ini Pak.
nopo bagian kelamin nah ini bagian kelamin didamel kagos pokok niku lho. Tapi nggak usah pakai tali, hanya nanti diimpulkan gitu Pak. Karena saya yakin walaupun dibeginikan tanpa tali itu nggak jatuh, kecuali jenazahnya lari. Kalau jenazahnya lari jelas nggak jatuh Pak. Ini Pak, karena nggak lari itu begitu saja sudah cukup. Ini untuk jenazah laki-laki 3 lapis, gitu, 1 lapis lagi potongan kecil untuk menutup ya selangkangannya. Karena biasanya Bu Pak ketika sudah dimandikan kadang-kadang masih keluar itu dari sebelah sana itu masih keluar. Untuk menjaga agar tidak terkotori kain kafannya itu pakai itu. Untuk ibu berapa Bu? Untuk ibu 5 lapis. Loh Bapak cuma 3 lapis loh Pak. Kalau ibu 5 itu adalah 2 kain pembungkus. Tadi yang diukur tadi itu jumlahnya 2. Kemudian jilbabnya itu jilbabnya yang segitiga. Jadi ibu-ibu ini tidak paham ini. Kalau kita bilang jilbab segitiga itu tidak paham ya. Itu kan hanya kain kotak itu juga buat segitiga. Terus kemudian baju kurung. Oke, baju kurung. Lantas yang kelima adalah kain basah. Jadi kain basahan atau sejari juga loh. Tambahannya lagi adalah untuk nutup selangkangan tadi. Jadi begitu. Jadi sekali lagi, kalau untuk Bapak 3 lapis, kalau Ibu berapa? 5 lapis. Jilbab pakai Bu, jilbab itu hanya digubetkan aja kok. Jadi digubet gitu kan. Tidak perlu pakai peniti, menapa ini tambahin bros untuk satu. Ini begitu di luar. Bapak ini brosnya kesayangan Ibu ini. Dipakaikan itu tidak usah, jadi hanya dibubut begitu saja. Ya. Nah ini Bapak sekalian apa namanya untuk penataan kain kafannya. Siapa monggo nanti kita buat kata waktunya cepat, singkat. Siapa yang mau praktek Pak? Mau praktek? Monggo maju, saya akan pandu Bapak Ibu sekalian. Ini sudah saya ini karena sudah pernah dipakai jadi itu dipakai di jadi kalau misalkan nanti di sini Pak, Ibu, ya ada berapa tadi? Talinya 7. Talinya 7. Ya. Ini yang untuk ibu-ibu nanti untuk yang baju kurung ini. 1, 2, 3 yang sambungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak, pertama potong ini. Ibu ya, pertama potong ini untuk tali. Sampun, tadi berapa jumlahnya? Kita buat berapa? 7, sebenarnya 8. Karena yang 2 kemudian disambung. Jadi yang ini. Terus ini misalkan kita asumsikan pertama jenazahnya bapak-bapak rumah ini. Bapak-bapak. Bapak itu hanya 3 lapis. Bapak itu hanya 3 lapis. Ini tidak ada yang maju Pak. Tidak ada yang maju. Ini Pak. Jadi Ibu dibuat kain yang begini, 3 ini, ya, dibuat 3. Diukurnya tadi, karena ini kain yang panjang, ya, beli tadi 9 meter, maka diukur dari ala kepala, kemudian dilebihkan sekitar 1 jengkal. Terus sampai ke kaki dilebihkan 1 jengkal.
kemudian potong, trek. Satu Kak, ini jadi mal ya. Nggak usah diukur lagi, pun ini diukurnya kayak gini. Berapa bukunya? 3. Buat ini 3 Pak. Ya, buat ini 3. Nah, ini kita solusikan untuk bapak-bapak 3. Ya, sudah dapat 3. Gimana cara masangnya Pak Ibu? Cara masangnya tidak flat, lurus tidak, tetapi miring. Ya, miring. Begitu. Di bawah aja biar lebar, Pak. Terus nanti? Di bawah aja biar lebar kayaknya Baik. itu. Bawah saja Biar di kayak. meja. Nah, bawah saja begini. Bagaimana? Biar lebih. Kalau ibu kalau kurang maju boleh. Ya, boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti kalau pas gilirannya ibu nanti praktek boleh. Begitu. Ketutupan. Bapak-bapak sekalian, coba Pak. Oke. Ini modal Solo. Modal Solo nggak Pak? Ini kemudian nyatanya miring kanan, ada miring. Oke. Nah, gini. Ini nyatanya gini, miring. Lapis pertama miring. Oke. Nah, ini lapis pertama. Lapis kedua sebaliknya. Miring tapi bersebalikkan. Nah, ini miringnya amun miring banget Pak. Nah. Gini Pak, dulu. Ya, jadi ke sana, ke kanan, kemudian miring ke kiri, kemudian yang ketiga itu lurus. Yang ketiga lurus. Jangan lupa Ibu dan Bapak, tadi ada kapur barus. Ya, kapur barus itu panjenengan taburkan di setiap lapis. Lapis pertama tabur, lapis kedua tabur, lapis ketiga panjenengan tabur. Kan tabur barus kita bagi 2, kering sama basah. Ya kering. Terus kemudian Bu, Bapak-bapak, nanti kalau ada masih sisa dibuatkan kira-kira selebar ini atau lebih, nah selebar ini. Nanti untuk tempat apa nih? Popok. Nggih, popok. Ini popok nih Bu. Ini kayaknya yang dari rawen halus banget. Sisa kemudian Yang berserat-serat itu ya, Ustaz. Yang berserat. Oke, ini halus banget. Lagi, yang berserat. Jenis kainnya apa, Pak? Ini kayaknya kain penjenengan Ini kalau di biasa. toko mori gitu kan. Mori patiat yang halus. Ya, mori. Ada yang halus kan ada yang Tinggal enggak. begini nanti ibu yang belanja, misalkan untuk jamaah, kain mori kan ada kelas-kelasnya. Iya. Ambilnya yang agak kelasnya agak tinggi gitu, jangan kasar banget lah. Iya, 39 Pak harganya. Iya, gitu. Sedia masalahnya. Sudah sedia di Oh, rumah. sudah sedia di rumah. Iya. Oh, udah. Siapan. Oke. Kan Nah. harus. Kira-kira begini Pak Ibu. Anaknya. Ini untuk Bapak. Oke, penataannya begini. Tali, lapis pertama taburi kapur barus, lapis kedua taburi kapur barus, lapis ketiga lurus, kemudian ini untuk popoknya. Oke, taburi kapur barus. Sudah Pak Ibu, ini langkah pertama sebelum memandikan. Atau kalau mau dibuat 2 tim, satu orang menata ini, satu tim lagi memandikan. Kalau timnya terbatas, berarti noto ini dulu. Setelah Berapa ini, orang, Tat? gimana? Berapa orang? Minimal 2 orang. Kalau di rumah sakit 1 orang. Kalau di rumah sakit 1 orang, karena udah profesional. Kalau kita ya 2 orang gitu ya, 2 orang. Sudah. Setelah begini Bu, sudah selesai, tinggal, nah kita tinggal memandikan jenazah. Orangnya. Jadi disiapkan itu dulu. Bapak. Dimandikan jenazah, nanti kalau jenazah sudah selesai dimandikan, baru digotong, ditaruh di sini,
terus kemudian jangan dimandikan dulu, Urung ditatake. belum ditata. Persiapan. Nanti kalau udah selesai mandi dibawa ke sini, loh ini piye ya? Dadak nonton nanti kok kagemen kok. Ya begitu. Ya kalau diam saja, kalau protes gimana? Ngaduwe. Ada nggih? Ini untuk bapak-bapak. Ya, untuk jenazah laki-laki. Demikian Pak. Ada yang mau disampaikan? Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, Ibu, khusus untuk Ibu, sekarang saya pindah ke Ibu. Ya. Ininya tetap, lapis yang ke atas ini tidak usah. Ya. Terus ada tambahan, nomor Bu, satu, jilbab. Jilbabnya adalah jilbab yang segitiga. Ya, ambilkan ini aja. Ya, segitiga. Saya kira begitu ya, Bu ya. Nah, yang pucuknya itu, yang pucuk tekuan itu ada di bawah. Nah, yang pucuk ada di bawah. Jadi pucukannya ada di bawah, tekuannya di atas. Namun, baju kurung. Gimana caranya membuat baju kurung, Ibu? Caranya diukur kain kafan dari pundaknya jenazah. Bahkan ini Pak, ini jenazahnya. Diukur dari pundaknya sampai ke bawah, sampai lutut, kemudian dibuat dua, ditekuk. Ya, terus potong, cekrek, jadilah ini. Sudah, kemudian ini juga ditekuk. Kayak gini kan, ditekuk. Kemudian pojokannya ini digunting, cekrek, kemudian disobek. Jadilah begitu. Ya, yang sini utuh, yang depan bola lubang begini. Nanti ada ibu-ibu yang tempat lain itu yang kemudian diteruskan. Jadi betul-betul sobek sampai semuanya. Tapi kalau saya sampaikan ke ibu-ibu begini aja. Yang kira-kira nanti Pak itu bisa masuk lubang untuk kepala. Penandaannya gimana? Yang utuh ini kan utuh nih. Yang utuh itu ada di bawah. Begini. Yang sobek ada di atas. Nah begitu. Sehingga nanti kalau ada jenazah sudah ditaruh di sini, kepalanya ada di sini, ini tinggal di masuk. Oke. Terus terakhir adalah apa lagi? Kain basahan. Atas jari itu diukur dari pinggang sampai ke mata kaki. Lebih boleh. Ya. Terus kemudian untuk apa? Kelamin, potongan. Ya, ini untuk ibu. Gimana Pak, Ibu? Ibu jelas? Bapak jelas ya? Jadi Tanya Pak. Saya. Mohon maaf, biasanya kalau di sini itu kan bagi wanita yang haid itu kan tidak mau untuk mengurusi jenazah itu. Itu sebenarnya boleh apa enggak toh Pak, wanita haid untuk mengurusi jenazah itu? Wanita haid memandikan jenazah boleh enggak? Boleh kalau saya. Dibalik aja Ibu, dibalik. Apa dalam fikih itu larangan untuk wanita yang haid? Larangan untuk wanita yang haid menapa? Sholat, tawaf, berhubungan suami istri, puasa, ada 7. Baca Al-Quran, membaca atau menyentuh, atau membawa atau menyentuh Al-Quran. Apalagi? Berdiam di masjid. Berdiam diri di masjid, betul. 6 kurang 1. Betul. Pak, ini Bapak betul apa haid Pak? Bapak ini tanya terus ya Pak, ya Bu ya. Bapak makanya berurang ke Bu gitu deh. Yang ketujuh, berhubungan suami istri. Udah Yang ketujuh adalah ditalak. Apa itu? Ditalak.
Oh, cerai. Cerai. Makanya kalau di pengadilan agama, hakim mau memutus itu tanya dalam posisi haid enggak? Kalau dalam posisi haid, hakim akan menunda putusannya. Begitu tidak posisi haid, stop. Pertanyaannya, memandikan jenazah masuk di situ enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Jadi Boleh. hukum asalnya adalah boleh. Gitu. Tapi kalau ada yang suci, itu Lebih baik yang suci. yang tidak haid. Kecuali kalau yang tidak haid, itu tidak ada yang berani. Woi. Gitu kan? Nah, haid ambil, udah guys, aku gitu. Ya, begitu. Atau begitu. Mau tanya, kalau pakai pepes itu gimana? Boleh apa enggak? Bukan kain tapi Bukan kain tapi pepes. Boleh. Boleh ya? Boleh. Intinya, pokoknya ini adalah untuk menahan sesuatu yang nanti kotoran dari jalan belakang maupun jalan depan bawah. Intinya begitu. Bahkan kemudian, Ibu Bapak, kalau di rumah sakit itu jenis jenazahnya itu macam-macam Pak. Kadang-kadang posisinya ada yang tidak utuh, ada yang macam-macam begitu. Bahkan ada yang baru operasi meninggal begitu kan posisinya masih terbuka. Ya begitu. Ya macam-macam. Ada ibu-ibu yang mohon maaf karena gendis, ya lukanya ada di perut. Darahnya ada mandek-mandek gitu Pak. Akhirnya apa? Kita kasih tampon Bu. Kasih tampon kain kasa itu. Masukkan kain kasa, sudah, terus ditutup pakai perban yang plastik. Cek gitu, sudah rapi. Gitu ya. Dulu pernah juga ada yang kena gendis tapi lukanya ada di sini Bu. Lukanya kok di bibir atas itu. Sampai habis. Bisa dibayangkan ya kelihatan giginya dok. Nah, nanti Pak Ibu, bagi Bapak Ibu yang bertugas tim rukni jenazah, maka Bapak Ibu punya kewajiban menjaga aibnya. Jadi menjaga aibnya. Biasanya kalau mandi itu pada rame itu loh Pak. Pada Nah, itu itu gimana? makanya itu. Mending satu komando. Jadi nanti kalau dalam tim satu komando Pak. Bentuk tim. Berdua, saya dengan Pak Juwadi. Oke, Pak Juwadi pimpin. Maka saya nanti mengikuti instruksinya Pak. Pimpinan timnya itu. Begitu Pak. Jangan kemudian iki rene, wah malah rebutan. Ya biasanya yang terjadi begitu karena tidak ada tim dan tidak ada yang ditunjuk menjadi ketua timnya itu. Pernah seperti itu Bu. Jadi hilang ini. Bibir atasnya hilang Pak. Nah itu kalau kemudian kita tidak bisa menjaga airnya kan udah disampaikan dulu. Ini jenazah, cok rasanya kayak bibir entek. Soalnya kita boleh itu kan. Ada rasanya bibir entek. Ya seperti itu. Lagi pengen. Ngatur gitu. Ya. Cekap. Nah ini. Gimana caranya bungkus? Ya caranya bungkus begini Pak Ibu sekalian. Bonekanya saja Pak. Boneka saja. Ya. Tidak ada yang berani ya. Nah ini contohnya misalkan ini kain jaringnya nutupi begini, ini posisi ini masih tertutup Bu. Iya begitu. Nariknya jari itu bukan di situ kemudian dibuka begitu, enggak. Nanti ada tekniknya agar auratnya jenazah itu terjaga. Tidak tahu kalau Pak Mudin buka begitu saja ya. Boten ya, itu Boten. Nggih alon. Ya alon-alon buka dikit-dikit tutup, dikit tutup. Bon? Ngaten? Juga ada berkatnya kok Pak. Ada berkatnya tangannya. Ini jenazah ini yo pusing kan. Yang besar aja. Nah, ini kayak anak-anak ya. Bapak Ibu, ini jenazahnya perempuan. Kita bungkus yang perempuan dulu ya Bu. Ya. Oke. Yang pertama dilakukan adalah kalian jenazah sudah di sini. Tadi sudah diadui, Pak, Ibu, satu, tutupi lubang-lubang. Semuanya termasuk di sana. Di sana pun kira-kira ya Bu, Pak, di sana itu tetap ada kapas, tapi kira-kira kemudian tidak urung tekan.
Jadi yang kira-kira saja. Oke, sampai sana. Kemudian kain kapas sampai sana, gitu. Depan belakang. Taruh. Coba, kemudian dibedai, Pak. Ya, kenapa bedai? Biar tidak licin. Ya, bedai itu biar tidak licin. Bedai. Oh iya iya. Sampun. Nah, kemudian Bu, kalau jenazahnya putri, rambutnya itu disisir. Kalau rambutnya panjang, rambutnya disisir, kemudian di apa? Kepang. Dikepang, jumlah kepangnya 3. Letak kepangnya di mana? Monggo terserah ibu yang kepang. Mau di samping kanan, samping kiri, tengah gitu ya. Ya gitu, monggo. Kepang. Disisiri di kepang. Oh, harus 3. Hari Tiga. 3. Oh, di tengah, di samping ini Ya ya. boleh, pokoknya di kepang 3. Itu kalau rambutnya Panjang. panjang. Kalau rambutnya pendek ya disisir saja. Disisir aja. Ya, disisir saja. Kalau dikucit gitu aja nggak boleh. Sebaiknya dikepang. Oh, sebaiknya Ya dikepang. sunnahnya itu dikepang. Oh iya. Lah kalau bapak-bapak yang gondrong, Kepang juga. yang bapak-bapak yang gondrong itu tidak perlu dikepang. Oh. Ya, nanti malaikatnya tidak bingung kita namanya itu ini. Nah, gitu. Itu hanya disisir saja. Gitu. Yang rambutnya panjang. Ngerti Pak? Ampun? Sudah begitu, Bapak Ibu sekalian. Pertama yang kemudian dimasukkan adalah ini. Pokoknya. Jarinya dulu. masih Bu. Ya. Ampun Ya. dibuka. Ya. Iya iya. Jarinya masih. Jadi ini ambil dari jari ini. Oh, Mas Beda. Ya. Sehingga posisinya begitu lah. Nah, begitu. Tutup lagi. Saya ada izin. Sampun? Kemudian lapisan yang terdalam adalah kain basahan. Ibu dan Bapak, kalau nutup jenazah itu jangan kanan semua, kiri semua. Tapi bolak-balik. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu ya, Pak ya? Ya. Biar kencang. Ada pernah kau jenazah yang melorot dari kain kafannya? Itu kenapa? Karena mereka yang mengkafani itu bukan selang-seling, Pak. Tapi kanan semua, habis itu kiri semua. Tidak kencang, kerucut Pak. Jadi kainnya tetap ada di sini, jenazahnya kerucut. Ucul. Ya, ucul. Kenapa? Karena tidak kencang tadi. Maka Bapak Ibu, pertama adalah kain basahnya. Oke, kain basahannya. Di sebelah kaki Pak, Ibu, sebelah kaki itu panjenengan gubetke. Ya, nanti gubetke. Terus yang ini juga. Dari kanan kiri. Ini kainnya masih ada. Kapan dicabutnya Ibu? Ketika Pakai baju. baju kurungnya masuk. Ya, ketika baju kurungnya masuk, kemudian jarinya diambil dari sini. Dari bawah ini. Iya, iya. Ya, gitu. Nanti diambil dari sini. Nah. Oke, gitu. Terus jilbabnya kanan, terus kemudian kiri. Tidak perlu pakai Peniti. peniti dan ngeten Bu. Sampun? Terus sudah, terus kemudian pembungkusnya kanan. Ini digubet ya Bu. Ini terlalu panjang kan? Iya. Dia Nanti pernah digubet buka ya. di sini kok. Ya, Pak, ini yang sebelah sini digubet ya. Terus ini juga begitu. Yang kiri. Oke, terus yang kanan.
kemudian yang kiri. Nah, kira-kira begini Bu. Kalau sudah begini, Pak, Ibu, nanti 2 orang, satu pegang sini, Tarik. ambil di sana, kemudian ditarik. Tarik sama dengan. Narik itu nggak boleh ya Pak. Kakinya jangan lepas. Jadi begitu set, biasanya kenceng. Set. Habis itu kemudian ditarik. Ya. Talinya tali wangsul. Tali wangsul, letak simpulnya ada di sebelah mana jenazah, Pak? Kiri jenazah atau kanan jenazah? Letak simpulnya. Ya, pilihannya 2, Bu, kanan kiri. Di kiri. Sebelah Kiri. kiri jenazah. Ini jenazah sebelah kiri, Pak. Simpulnya ada di sebelah kiri. Ini simpulnya ada di sebelah kiri. Kenapa ada di sebelah kiri, Bapak? Ya, karena ini masuknya di mitologi Jawa. Mitos Jawa, Bu. Jadi kan nanti kalau jenazah ketika nanti di dalam kubur, ya, talinya harus dilepas. Padahal nyari hadisnya tidak ada. Talinya harus dilepas. Kenapa harus dilepas? Nah, itu mitologi Jawa. Kalau tidak dilepas, nggak kok begini jadi cong. Bali jadi cong curi. Ya begitu. Nah, kenapa ininya di sebelah kiri? Karena pada saat dimasukkan ke liang lahat, posisinya adalah miring ke kanan. Sehingga karena miring ke kanan, maka nyopotnya tali itu gampang. Ya, begitu tidak. Namun, nah itu kira-kira begitu. Kalau nanti Bapak Ibu sebelum pemberangkatan jenazah itu biasanya ada yang minta keluarga datang ya Pak ya. Ada keluarga datang minta kamu lihat gimana ini. Padahal posisi sudah begini toh Pak. Maka yang dibuka tali 2 saja. Tali atas dengan tali leher. Panjenengan buka. Untuk kemudian dibongkar, dibuka agar kelihatan wajahnya. Kalau mungkin ada yang mau nyium, ya begitu istri biasanya misalkan yang meninggal bapak, kemudian mau diberangkatkan, istrinya mencium dulu, boleh tidak mencium? Boleh. Istri, suami istri Pak, boleh. Nah iya. Kalau yang tidak boleh itu kalau suaminya tetangga, nah itu. Jadi ini untuk ibu-ibu. Biasanya untuk ibu-ibu lebih ini daripada bapak-bapak. Bapak-bapak lebih simpel. Jadi caranya tadi begitu Pak. Kalau bapak-bapak 3 lapis, oke? Kalau sudah, kemudian bungkusnya dari sebelah kanan, kiri, kanan, kiri begitu. Sampai di bagian kaki dan di bagian kepala itu diuntir. Siapa diuntir? Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan. Tidak tanya itu malah ada 2 kemungkinan ya. Paham? Paham banget atau jadi monggo ambil saya tak minum dulu. Jadi mau. Di beberapa tempat ada yang berani bungkus. Sudah, Bu? Nah, sekarang poin yang kedua adalah memandikan. Ibu-ibu dan bapak memandikan. Tadi memandikan sudah disiapkan sabunnya. Oke, sampo dan alat-alat yang lain. Terus kemudian ada wastafel, ada handscool, ada
bawah tangan begitu. Bapak Ibu sekalian, posisi dari tempat disemayamkan jenazah menuju tempat memandikan. Nah, dalam prinsip memandikan sekarang ini, prinsip pemandikan itu kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan adalah laki-laki atau istrinya. Jenazah laki-laki yang memandikan adalah laki-laki atau istrinya. Kalau anaknya Anak cewek perempuannya boleh tidak? tidak boleh. Ya, ini kita bicara syariat di sini. Kita bicara syariat di sana. Yang putri Jogo Lawang. Jadi, Pak, yang main adalah anak laki-laki atau sama istrinya, atau kalau tidak tetangga, saudara, teman yang laki-laki. Itu yang memandikan. Tetap satu komando. Ya, Pak, sebelum memandikan harus komando aku. Ya, satu komando. Jangan kemudian sendiri-sendiri nanti kacau. Jenazahnya perempuan. Kalau jenazahnya perempuan, Pak, yang memandikan adalah perempuan atau anak perempuannya atau suaminya. Ya, nah suaminya itu begitu. Lah anak laki-laki, Jogo Bapak, Jogo Lawang, anak laki-laki. Ini seperti itu. Terus yang kedua, tidak ada aturan memandikan jenazah harus menghadap kemana. Menyesuaikan tempat. Nanti tim, Bapak Ibu, tim lihat situasi rumah dukanya, rumah tempat jenazah itu. Kalau di belakang kita kamar mandi ada tempat yang luas, Ibu, kan ada tempat yang agak luas begitu, biasanya untuk tempat cuci baju dan sebagainya begitu di situ, dekat kamar mandi. Kalau tertutup, maka itu lebih bagus. Tidak harus bujur ngalor ngidul, paling sulit kemudian diberdirikan. Paling sulit banget. Ya, begitu. Jadi mau mujur mana lihat situasi, Kak, ya. Nah, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini begini Pak Ibu. Biasanya kalau di kampung, tidak tahu kalau di sini mandikan jenazah itu di depan rumah ya Pak. Sudah di depan rumah ditutupi jari, ya. Nah, hampir jarinya itu yang sok intak-intip itu. Gocek gajahnya itu, gocek itu Pak. Gocek intak-intip itu loh. Nah, gitu. Yes. Di sini ada tempat. Ada tempatnya, rononya itu. Seperti itu. Iya, rono itu. Ini bagus itu. Oke. Cuman nanti kalau kemudian terlebih tersembunyi itu lebih bagus. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu memandikan jenazah ada dua cara. Dipangku dengan diletakkan di tempat. Di beberapa masjid sekarang sudah ada tempat untuk memandikan itu. Tidak? Sudah ada. Oh, masya Allah. Stylish, Pak. Stylish ya. Nah, itu kurang begitu. Jadi begitu. Kenapa begitu? Kalau saya, Bapak sekalian, memandikan jenazah dengan tidak dipangku lebih bagus. Tidak dipangku. Jadi diletakkan di tempat, begitu. Kalau tidak ada biasanya pakai jipat, terus diganjel tepok gitu ya Pak. Dulu zaman dulu gitu ya Pak. Tepok di poro kaleng itu dibelah jadi dua, biasanya dipasang 7. Wah, jenazahnya ditaruh di situ. Itu memandikan dengan model itu jauh lebih bersih dan lebih cepat. Tapi Pak, kalau kemudian dipangku resikonya lebih besar, terutama bagi yang memandikan. Resiko dapat warisan haji. Jadi begitu. Satu itu. Kedua, Bapak sekalian, lebih sulit. Jadi lebih sulit. Kebersihannya juga tidak secepat dan tidak sebersih kalau diletakkan. Jadi begitu. Kalaupun kemudian nanti keluarga pokoknya memaksa untuk dipangku, Pak, maka panjenengan sarankan model dan teknisnya orang yang memangku jenazah, posisi duduknya lutut itu harus lebih tinggi daripada pangkal. Jadi duduk, Pak, gitu. Ini duduk di kursi, ini masa duduk di mana? Itu ini posisi lututnya itu harus lebih tinggi. Maka biasanya diganjel. Anci-anci botol, nopo diple, nopo double.
gitu, agar ini kakinya lebih tinggi. Kenapa begitu Pak? Diganjel begitu. Kalau tidak, nanti ini lebih rendah. Tadi saya waktu di awal, jenazah kena air saja licin ditambah sapu. Terjadi Bu Pak, terjadi. Saya sudah menyarankan untuk ditempatkan di tempat itu, padahal masjid itu ada, masjid sudah punya. Sudah dimandikan di sini saja, tapi keluarganya, putra putrinya itu bukan ini bakti terakhir loh Pak. Alasannya bakti terakhir, padahal bakti terakhir itu yang mendoakan itu. Tetap dipangku, anak laki-laki 3 mangku bapaknya juga, kemudian anak putrinya nyirami, mencuri air itu, ibunya ikut memandikan di situ. Apa yang terjadi? Merucut Pak, jatuh itu. Wah, ibunya nangisnya bunga-bunga. Itu kalau bapaknya bangun cak terus itu jeweri kabeh. Ya begitu. Kan begitu. Nah, jadi nanti kalau kan mesti ya begitu ya Pak ya. Misalkan tim di sini bapak dan ibu, kemudian pokoknya keluarga pengennya dipadu. Nah, maka cara duduknya yang mampu itu begitu Pak. Ini nah diganti. Nah, entah leglek, entah botol atau waktu ini ampun adie, ampun diganjel adie, betul. Nah, itu terus kemudian atau babel itu yang bagus yang babel itu kan, batu apa namanya, bata ringan itu Pak, babel. Iya babel. Jadi, gitu. Kemudian bapak sekalian, gimana caranya memandikan? Caranya memandikan ketika jenazah sudah diletakkan di tempat, bapak sekalian. Pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan kotorannya. Dia dikeluarkan kotorannya. Gimana caranya Pak? Atas bawah. Ya, gitu. Satu orang tangan kanan pegang tengkuk sininya ini. Ya, pegang tengkuk. Terus kemudian diangkat sedikit. Begitu diangkat sedikit, tangan kanan menekan bagian dada, ditekan. Ditekan. Ya. Kalau ini namanya diong, nah gitu, ditekan. Begitu nanti keluar Bu, sur gitu kan, siram. Ya disiram, dibuang, disiram. Kotor keluar, siram. Begitu. Terus pindah, agak angkat dikit, kemudian tangannya agak ke bawah, nekan perut, ditekan perut. Biasanya keluar di bawah, sur gitu kan. Kalau keluar, siram. Satu posisi telanjang. Kemudian dimiringkan, miring ke kanan dan miring ke kanan, ke kiri, melakukannya seperti itu. Ya begitu. Jadi dia berumah, diangkat, tekan dada, tekan perut, kemudian dimiringkan, miring ke kanan saya sama, agak dimajukan, tekan dada, tekan perut, miring ke sini, tekan dada, tekan perut. Kalau keluar kotorannya disiram. Gitu. Sudah bersih, sudah tidak ada keluar lagi. Kemudian selanjutnya yang kedua, Ibu dan Bapak, ini terjadi perbedaan pengertian. Ada yang menyebutkan disiram anggota wudhunya terlebih dahulu. Ada yang menyebutkan diwudoni. Ya, jadi diwudoni. Jadi memandikan jenazah itu hampir sama dengan ketika Bapak Ibu mandi junub, mandi janabah, mandi besar. Itu sama Pak. Jadi mandi besar itu kan ada 3. Bapak-bapak mandi besar itu 3. 1 istinja, 2 wudu, 3 mandi. Jadi gitu. Itu kalau Bapak Ibu sekalian mandi besar itu 3 itu. 3 aktivitas toharoh itu kumpul jadi 1 di mandi besar. Istinja, apa istinja? Cawe. Dia cawe dulu. Maka tadi keluar, dicawai, disiram, bersih sudah. Habis itu kemudian diwudoni. Ada yang menyebutkan diwudoni, ada yang menyebutkan disiram anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu. Disiram anggota kanan. Dari mulai tangan kayak orang wudhu itu Pak. Jadi begitu nanti sampai akhir sudah selesai. Kemudian persis seperti kita mandi janabah, disiram bagian kepala, terus kemudian anggota badan sebelah kanan 3 kali. Setelah itu kemudian sebelah kiri 3. Habis itu kemudian dimandikan. Kalau ada pertanyaannya mandi biar apa Ibu? Apa? Mandi itu biar pure. Mandi itu biar pure. Begitu. Sudah dimandikan,
ibu dan bapak, bagi bapak ibu yang memandikan jenazah, bayangkan seperti kita sendiri itu mandi. Bagian-bagian mana yang disabuni, bagian-bagian mana yang dikosoki, bapak ibu itu sangat bersyukur. Ya seperti kita bayangkan kalau kita mandi dulu, mana itu? Dimandikan, disabuni sudah semuanya. Nah tadi sabunnya kan pakai gayung itu, disabuni. Bolak-balik begitu disabuni terus. Habis itu dibilas, kepala, rambut disambuni. Ya, kalau dia mulutnya terbuka dikit Pak, masukkan jari kita untuk menggosok gigi. Kalau terbuka, kalau tidak terbuka, ya nggak usah dibuka-buka terus buka itu. Memandikannya nanti bisa dengan gayung, bisa dengan selang. Awas yang pegang selang. Kalau ini memandikan dengan selang, Pak Bu, memandikan dengan selang yang muncul airnya itu harus dijauhkan dari mulut, dijauhkan. Kalau tidak nanti gelonggong. Itu namanya gelonggongan jenazah. Gitu, harus dijauhkan dari itu. Kan muncul terus tuh air. Gitu. Kalau di rumah sakit ada dua Bu, pakai selang yang itu, pakai selang dengan yang shower. Nah gitu. Di rumah sakit ada dua ya. Gitu. Karena di rumah sakit yang mau lihat cuma satu orang Pak. Gitu. Nah, kemudian sudah selesai disiram semua, dibilas semuanya, sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebelum selesai semuanya, lantas disiram. Sebelum disiram sudah selesai semuanya Bapak sekalian. Kemudian dilakukan pengeluaran kotoran untuk yang kedua. Jadi mengeluarkan kotoran itu di awal dan di akhir sebelum Bapak sekalian, sebelum disiram dengan menggunakan air kapur bagus. Ini kuncinya Pak. Ibu-ibu, ini kuncinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, suatu ketika barangkali pas kita takziah, lihat ada jenazahnya. Begitu kita buka atau jenazahnya terbuka, ini dan itu tuh begitu. Itu ada keluar kayak untuk itu Bu, kayak untuk itu. Nah, itu nanti kalau dikaitkan dengan rahasia ini jadi itu nanti. Gitu. Padahal itu proses kimiawi Bu. Proses kimiawi Pak. Jadi ada air yang masuk, ketika dia memandikan airnya masuk, terus kemudian ketika di akhir tidak ditekan lagi dikeluarkan. Sehingga dia akan keluar. Keluarnya dengan gelembung udara yang ada di sini, keluar dia gelembung itu. Terus. Sehingga orang yang kita tahu mundur itu, oh itu yang mundur, jangan-jangan racun, gitu. Itu padahal enggak, karena apa? Proses memandikannya kurang bersih. Ya karena ada air yang masuk tadi. Nah jadi Pak Ibu sekalian, proses pengeluaran kotoran itu di awal kemudian sebelum disiram pakai air kapur. Sudah selesai semuanya, kemudian ditekan lagi, ya Pak, ditekan sudah. Kemudian disiram semua, oke. Yang terakhir disiram pakai air kapur baru sebelah kanan dan sebelah kiri. Habis itu dihandui, handui, kemudian diganti dengan jari yang kering. Setelah itu baru diangkat menuju tempat kain. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau sampaikan? Kukunya panjang harus dipotong enggak? Monggo kalau mau dipotong silakan, enggak juga tidak masalah. Karena yakin saya itu jenazahnya kalau tidak dipotong pun dia tidak protes. Rambut ketika dimandikan rambutnya sampai rontok-rontok begitu itu gimana? Dikelumpuknya kok ya udah dibuang. Ya, begitu. Tidak perlu dikelumpuknya dilaminasi ini rambutnya terakhir. Termasuk Pak, Bapak-bapak, kita memandikan jenazah orang tua. Jadi memandikan jenazah orang tua, begitu kita lihat, cek, untungnya emas. Betul Pak, untungnya emas itu. Boleh orang tangsih. Ya begitu. Kalau nanti gigi palsunya itu gigi palsu yang permanen, begitu kan?
Ini udah boleh tangkus, cabut, nonton itu besar, dibiarkan begitu saja. Sampaikan kepada keluarga, ini posisi gigi palsu yang emas tidak dicabut. Tapi kalau giginya pasangan, itu ya diambil saja. Nanti aku tinggal kantongi sampai ke keluarga. Ya, mumpung lagi. Jadi kenangan terakhir baru beliau ini emas itu misalkan. Ya, itu untuk yang gigi palsu, entah yang permanen maupun yang pasangan. Ya, monggo ada yang lain lagi? Mengangkat jenazah perempuan dimatikan itu harus laki-laki atau boleh laki-laki? Kalau nanti jenazahnya perempuan, Bu, Ibu terus kemudian kesulitan mengangkat, ya, kesulitan mengangkat jenazahnya, maka Ibu boleh yang anak laki-laki tadi, ya, membantu untuk mengangkat jenazah ibunya, begitu itu boleh. Kan dengan catatan, apa Pak? Tertutup. Kan sudah selesai dimandikan, sudah ditutupi jari, begitu sudah tertutup, karena mengangkatnya berat, ya, begitu. Kita pernah Bu, jenazah laki-laki beratnya 190. Wah itu belakang kita itu sampai mengelung itu. Ya, jadi yang memandikan, yang mengangkat Kiai Sedoso, yang mengangkat itu terus kemudian sepertinya kita pesankan yang istimewa. Jadi sama berat. Jadi boleh Pak. Monggo ada yang lain? Kamu cakap? Terakhir buat sekalian menguburkan. Kalau menguburkan Pak, Bapak-bapak, menguburkan. Kalau kubur itu adalah Bapak-bapak dalam syariat Islam itu dulu. Ibu meninggal suami, yang meninggal suami, maka ibu mengantarkan suami itu hanya pintu gerbang situ. Yang berjalan selanjutnya adalah bapak-bapak sampai di makam, kemudian memakamkan itu bagiannya bapak-bapak. Bu yang putri untuk di rumah, ya begitu. Nah sekarang ini kan modelnya tontonan jadi tuntunan. Kita Bu, tontonan jadi tuntunan. Ikutlah kemudian sinetron. Ketika ada yang meninggal di sinetron itu, yang datang ke makam bapak ibu, terutama yang putri-putri, ini pakainya pakai baju hitam, celana hitam, jilbab hitam, kacamata hitam, payungnya hitam. Ya, padahal kita kalau takziah sebenarnya pakai putih. Ya, nah, jadi terus kapan ibu tidak ke makam? Ya nanti sore atau besok pagi. Statusnya adalah ziarah kubur. Jadi yang memakamkan itu kan. Nah, tapi sekarang ya banyak ya. Begitu meninggal itu harus dihubungkan sama MC-nya. Bagi bapak ibu yang longgar, keluarga sudah menyediakan bis. Bukan acaranya selanjutnya wisata religi. Wisata religi termakam itu loh. Wah, mumpung bisa gratis tuh. Enggak. Nah, bagi bapak-bapak nanti Pak memasukkan jenazah itu bukan dari samping sebenarnya. Memasukkan jenazah itu bukan dari samping Pak, tapi dari arah kakinya. Ini kotak nih, kotak makam. Ya, ini jenazah. Jenazahnya dari sini Pak, bukan dari samping dilaturkan di apa namanya diserahkan dari samping itu enggak, tapi dari sebelah kakinya. Dengan catatan sebelah kaki sini ini sebelah selatannya itu bebas. Kalau nanti ada tembok ya berarti nggak usah dijebol dulu temboknya. Ya tembok alang-alangi loh ini jebol bebek, nggak usah. Ya tetap dari sini. Yang masuk dalamnya Pak, yang masuk ke dalam makam itu 3 orang. Jadi kalau Nabi mengatakan yang masuk ke dalam liangnya makam itu, yang menerima jenazah itu adalah laki-laki yang ini ada syaratnya Pak Nabi. Laki-laki yang tadi malam tidak kumpul sama istrinya. Maka nanti Pak, betul saya seluruh. Pun baju lebu, saya aku udah begini wah. Ini udah saya seluruh itu, nah kita rumah sani saja, gitu. Yang tadi malam kumpul, nah yang masuk yang tadi malamnya tidak kumpul bawa itu. Nabi kok mensyaratkan demikian. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nah jadi dilanturkan dari kaki
dilakukan begitu. Yang di dalam itu Pak, orang pertama yang paling selatan menerima ambil pocongnya, begitu, kemudian diambil tengkuknya, sudah masuk, kemudian dilanturkan, dipegang. Yang kedua itu pegang pocongnya, kemudian tengkuknya dipegang, nah sini kemudian terus, jadi dilanturkan. Nah, modelnya begitu. Tapi yang terjadi sekarang langsung begitu ya, langsung tangani, nanti cepat 1, 2, 3, bruk. Ya begitu. Ini dengan posisi kalau sebelah selatannya bebas. Tapi kalau kesulitan, ya itu dengan cara yang begitu sudah bagian dari upaya kita untuk bagaimana menegakkan sunnahnya. Jadi saya kira demikian, itu beberapa yang bisa kita sampaikan. Ini ronyok 15 menit. Ya begitu, mohon dimaafkan. Tadi saya maklum ini biasanya ini 2 jam lebih. Moga berapa ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Ibu dan Bapak singkat yang kita sampaikan, tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa menambah wawasan, pengetahuan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ini punya kewajiban, walaupun wajibnya adalah fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah, Bapak Ibu, itu tetap fardu. Ya, walaupun fardu kifayah, tapi itu tetap fardu. Artinya apa? Kita berkewajiban untuk mempelajari itu dan mengetahui itu. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit posisi mensolatkan jenazah. Tadi kan belum Oke. yang mensolatkan. Sholat jenazah itu berapa rakaat, Pak? 1 rakaat. Sholat jenazah berapa rakaat, Pak? Ibu, sholat jenazah berapa rakaat? Kalau ada mengucapkan kata rakaat, itu berarti ada rukuknya. Berapa rakaat? Itu berarti sholat itu ada rukuknya. Nah itu Pak. Berapa rakaat? Sholat jenazah ada rukuk betul? Betul. Sholat jenazah tidak ada rukuknya, maka sholat jenazah tidak ada rakaat. Jadi hanya takbir saja. Takbirnya berapa kali? Ada yang 4, ada yang 5, tapi yang paling populer adalah 4. Jadi 4 yang paling populer itu. Lantas bagaimana kita mensolatkan jenazah? Kalau jenazahnya laki-laki, Bapak Ibu sekalian, posisi imam atau dengan pas sholat sendirian, maka posisi kita itu ada selurus dengan posisi kepala. Jadi posisi kepala artinya nanti di arah kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, maka imam atau penjagaan yang sholat sendirian itu posisinya ada di perut jenazah. Semuanya itu dikira-kira, Pak. Oh ini posisi perutnya. Nunggu tercatat gerakannya sih. Nah, ini pas. Menurut pas betul. Kepala juga begitu. Kepala yang kira-kira posisinya kepalanya. Kita sholat menghadap ke kiblat itu, kemudian arahnya selurus dengan arah kepala. Kalau jenazah laki-laki di kepala, kalau jenazah perempuan di arah perut. Nah, kalau jenazah yang mensolatkan jenazah putri semua, posisi imam ada di mana? Ya sama seperti posisi imam sholat jenazah putri. Sholat jenazah putri itu kalau jamaahnya itu putri semua, posisi imam di mana? Lurus dan posisinya di tengah. Ini perlu ibu-ibu bersolat. Kalau sholat berjamaah, jamaah itu putri semuanya. Posisi imam bukan maju ke atas posisi seperti sholat jamaah biasa. Posisinya lurus satu garis, tapi imamnya yang di tengah. Nah, yang imamnya itu nanti kalau sholat jenazah dilarang itu putri kabeh, putri sedaya ibu, maka posisi imamnya lurus dengan mau posisi sholat jenazah laki atau perempuan. Kalau laki-laki posisinya ada di arah kepala, kalau perempuan ada di arah perut. Nanti ibu. Nanti untuk doanya berbeda-beda versinya. Ada yang takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat. Ada yang membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua nanti yang pertama tadi doa untuk jenazah. Terus ada yang takbir kedua baru sholawat.
Takbir yang ketiga nanti untuk doa untuk jenazah dan untuk kita semuanya. Takbir yang keempat tanpa doa salam. Itu versi yang pertama. Saya yang kedua sampai doa yang terakhir tadi, takbir yang terakhir yang keempat, kemudian ada doa langsung salam. Jadi begitu. Nah jadi seperti itu untuk macam dan ragamnya sholat jenazah. Ya, kalau masbuk gimana Pak? Sholat jenazah masbuk. Kalau sholat jenazah masbuk, begitu imam salam maka kita selesai. Ya, tidak perlu nambahkan takbirnya begitu. Ya. Ada ya? Belum? Sholat jenazah masuk ada. Ya bisa jadi. Ya bisa jadi kita sudah sholat Allahu Akbar itu kan baru nyusul. Kita sudah takbir yang kedua itu baru ikutan. Nah, begitu nanti masuk begitu, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikut salam. Jadi, tidak perlu, wah si aku kurang tahu. Ya, begitu. Untuk sosnya untuk jumlah sok. Kalau jumlah sok ya naiknya gaji gitu. Jadi misalkan sosnya laki 2, nanti ibu dibuat 1. Ya begitu. Memang tidak keharusan sih Pak. Tidak keharusan ibu. Walaupun nanti ada orang harus gitu. Ya secukupnya dan secukupnya saja. Kalau bisa nanti harus tajir itu repot nanti ya Pak. Yang menyerahkan orang 4, imamnya 1, makmumnya ganjil, itu subsidi. Ya ini dibuat 1 aja. Nah, jangan Pak. Saya kira demikian Ibu Bapak-Bapak. Nanti kalau ada yang perlu disampaikan nanti melalui Bapak Istimewa, kira-kira apa-apa yang disampaikan. Terus kemudian materi tadi saya kirim. Ya, materinya saya kirim dalam bentuk PDF Pak. Karena ini materi sholat jenazah ini sudah saya sudah ada cetaknya di Kasrani sudah dicetak. Nanti materi kita kirim melalui Pak Surabi, sehingga nanti bisa untuk jamaah, bisa ke jamaah. Mohon maaf Bapak sekalian kalau ada hal yang kurang berkenan gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.